Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa kembali. Bagaimana anak-anak? Sehat semua kan? Nah, sekarang bagaimana? Anak-anak tadi sudah bangun pagi apa belum? Sudah mandi semua apa belum? Masih adakah yang bangkong? Sudah sarapan semua? Nah, sekarang kalau sudah anak-anak, Bu Guru mau tanya, bagaimana? PR sudah dikerjakan apa belum? Nah, sekarang kalau sudah, kita memasuki pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini kita masuki yaitu pelajaran berikutnya, memasuki subtema 2 PB3. Kita membahas tentang pelajaran matematika. Bagaimana, udah jelas kan? Sekarang kalau sudah jelas, kita awali dari pelajaran kemarin untuk membahas pelajaran kali ini. Nah, kemarin kita membahas tentang nama-nama anggota tubuh kita. Semua sudah paham kan? Mulai dari kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, hidung, dan pipi. Nah, dari nama anggota tubuh kita itu semua mempunyai fungsi masing-masing. Nah, utamanya mata untuk apa, anak-anak? Hidung untuk apa, anak-anak? Telinga untuk apa? Kaki untuk apa? Tangan untuk apa? Semua sudah tahu kan? Tentu saja kita bisa melihat berbagai macam warna dengan menggunakan indera apa coba? Tidak lain adalah mata. Jadi fungsi mata itu untuk melihat. Sekarang fungsi telinga. Kita bisa mendengarkan berbagai macam bunyi. Ada bunyi keras, ada bunyi nyaring, ada bunyi merdu, juga ada bunyi yang lembut sekali. Nah, selain itu, yaitu mulut. Untuk apa anak-anak mulut? Tidak lain adalah untuk makan. Selain itu, nah, sekarang anak-anak hidung. Hidung berfungsi untuk apa? Hidung berfungsi untuk mencium. Dengan punya hidung kita bisa mencium berbagai macam bau. Ada bau wangi, ada bau busuk, dan ada bau yang berbagai macam, ya. Kita hirup dengan menggunakan hidung. Nah, sekarang tangan. Anak-anak, tangan ini banyak fungsinya sekali. Apa terutama? Nah, anak-anak, di tangan kita, ya, itu ada bagian-bagian tertentu. Di antaranya adalah jari. Kita punya tangan 2. Dari kedua tangan ini, masing-masing tangan, antara tangan kiri dan tangan kanan, itu mempunyai jari. Nah, dari jari-jari di tangan kita itu namanya berbeda juga. Seperti contohnya, ini ibu jari. Setelah ibu jari, apa ini? Telunjuk. Nah, setelah telunjuk, yang tengah ini adalah jari tengah. Nah, ini yaitu kita sebut dengan jari manis. Setelah jari manis, yang paling kecil sekali, ini namanya kelingking. Nah, anak-anak, dari kelima jari ini, tiap-tiap tangan ini, ya, maksudnya tangan kiri dan tangan kanan, itu semua masing-masing punya jari sebanyak 5. Jadi 2 tangan ini mempunyai jari sebanyak 10. Nah, sedangkan bagian-bagian jarinya namanya juga sama. Tangan kiri juga punya ibu jari, tangan kanan pun juga punya ibu jari.
Tangan kiri pun juga punya telunjuk, tangan kanan juga punya telunjuk. Nah, anak-anak, dari nama masing-masing daripada tangan kita, ya tentunya sampai sudah tahu ya lewat nyanyian pada waktu sampai di TK. Masih ingatkah nyanyian nama-nama jari pada tangan kita? Nah, coba diingat-ingat. Nah, ini apa anak-anak? Ibu jari. Ya, kita nyanyikan. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, inilah anak-anak nama jari yang ada pada tangan kita. Nah, dari jari-jari itu semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Nah, apa fungsinya? Contohnya, ibu jari. Ini apa anak-anak fungsinya? Untuk acungan jempol bagi siapa saja yang punya predikat bagus, punya nama baik, hasilnya bagus, itu diacungkan dua jari jempol kita atau ibu jari. Sekarang yang kedua, jari apa anak-anak? Tidak lain adalah jari telunjuk. Yang namanya jari telunjuk ini digunakan untuk menunjuk. Nah, untuk nyuding, apa yang ditunjuk? Contohnya menunjukkan arah. Contohnya, nah, coba Isa duduk di sebelah mana? Nah, sedangkan Ayu duduk di mana? Esa duduk di mana? Dan sebagainya. Itulah jari telunjuk gunanya untuk menunjuk. Nah, untuk yang lain juga punya fungsi masing-masing. Nah, sekarang fungsi yang paling penting sekali bagi jari kita, yaitu digunakan untuk menghitung. Nah, jadi untuk alat bantu menghitung, terutama pada pelajaran matematika. Jadi, kalau sampean mau menghitung bilangan apa saja, kita tidak usah pakai pertolongan orang lain. Apa yang digunakan untuk menolong? Tidak lain adalah jari kita. Jari apa anak-anak? Jari kita. Jadi kedua tangan ini jari-jarinya bisa digunakan untuk menolong sampean waktu menghitung pelajaran jatuhnya matematika, terutama tambah, kurang. Besok kalau sampean sudah naik di kelas tinggi, bisa perkalian, bisa pembagian. Itu dengan lewat jari pada tangan kita. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Jadi andaikan sampean mau menghitung kok kebingungan, pakailah jari-jari pada tanganmu itu. Nah, sekarang contohnya kita mau yaitu mencari hasil penjumlahan dari suatu bilangan. Andaikan 2 ditambah 3 ada berapa anak-anak? Coba dihitung. Sama tidak usah tanya ke sana ke sini, tanya saja pada jari. Jari kanan menunjukkan jari 3. Tangan kiri menunjukkan jari 2. Kita tambahkan, hitung. Berapa hasilnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 3 ditambah 2 jadinya 5. Jadi sama tidak usah bingung-bingung untuk cari pembantu orang lain memberi hasil jawaban tersebut. Yang membantu siapa anak-anak? Tidak lain adalah jari pada tangan kita. Bagaimana? Sudah jelas kan? Nah, sekarang kalau sudah jelas, ya, Bu Guru mau memberi tugas pada sampean. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru kan? Ini nanti dikerjakan di bukunya masing-masing. Saya minta
bagi wali kelas 1 atau orang tuanya, nanti saya minta dari buku paket ini difotokopi, kemudian dikerjakan oleh anak-anak dan ditempelkan di buku tulisnya masing-masing.